Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul Mukarram, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pedet Pamekasan, Hadratul Mukarram, dosen pengampu Ahmad Fajarus Sodik MAG, dan saya hormati kepada semua teman-teman HKI tahun 2020 dan saya cintai dan saya sayangi. Nah, di sini saya membahas tentang konstruksi logis teori batas. Teori batas adalah sebuah teori sains dalam matematika yang oleh Sahrur dimasukkan ke dalam penafsiran Al-Quran. Teori ini tidak familiar dalam dunia tafsir, sebab umumnya para mufassir ketika menafsirkan Al-Quran hanya menggunakan sebab umumnya para mufassir. Di sini teori ini adalah sebuah teori dalam matematika yang oleh Sahrur yang dimasukkan dalam penafsiran. Teori ini tidak familiar dalam dunia tafsir, sebab umumnya para mufassir klasik ketika mufasirkan dalam Al-Quran hanya menggunakan berangkat ilmu yang lazim dalam dunia tafsir, seperti riwayat, ilmu asbabun nuzul, munasabah. Sedangkan berangkat ilmu modern seperti sains dalam linguistik modern jelas sebelum dimasukkan dalam dimasukkan. Itulah hanya penulis maksud bahwa setiap produk keilmuan termasuk tafsir selalu ada keterbatasan dan kekurangan. Keterbatasan dan kekurangan tersebut ingin tambal oleh Sahrul dalam rangka mengembangkan berpikiran tafsir. Melalui tawaran teori hudud. Apa hudud? Apa teori hudud? Merupakan salah satu kontribusi yang original dan Sofi 20 tahun 1930 dan 1990 ketika penulis buku ini Alkitab wal Quran Qiraah Muhakkirah. Teori ini merupakan salah satu konsekuensi logis dari pembedaan istilah Alkitab dan Al-Quran, atau kitab Al-Risalah dan kitab An-Nabuwah. Terus di sini ada teori batas, ada teori hudud. Di sini ada teori kodim, ada teori hudud kodim. Itulah hudud memang sudah dikemukakan para ulama. Kata hudud adalah bentuk plural dari kata had yang artinya batas. Dalam kamus al-had diartikan sebagai al-hajiz
hanya artinya batas atau menghalang yang dibatasi suatu dan merupakan puncak dari suatu. Jika dikatakan had berarti batas tanah. Had juga dapat berarti larangan atau penjagaan dari sini, dan dimengerti bahwa sebuah ancaman hukum atas suatu yang dilarang disebut dengan had. Karena ancaman itu diharapkan dapat pencegahan dari melakukan kejahatan. Menurut penulis dalam Al-Quran, tidak ada kata had yang berarti hukuman. Ia berupa pengertian menjadi hukuman setelah munculan teori hukum fikih. Hingga dalam kitab-kitab fikih biasanya ada bab dipahami sebagai ancaman hukum. Dimaksud untuk pencegahan pelarangan hukum. Di samping itu, had juga bermakna ukuran, karena ukuran hukum ini sudah diukur dalam ditentukan oleh syariah. Terus berangkat dari penjelasan makna tersebut dalam teori fikih, istilah hudud lalu diartikan sebagai ancaman hukum yang telah ditentukan hadar dan bentuknya oleh Al-Quran dan hadis terhadap pelakunya. Kejahatan ini berkenaan dengan hak masyarakat dan hukuman itu dipahami sebagai suatu yang rigid sehingga tidak dapat ditawar-tawar. Maksudnya tidak dapat ditawar lagi dalam teori hudud. Tentang hudud dipandang sebagai ayat yang secara kategoris para ulama fikih membagi tindakan kejahatan berdasarkan dampaknya menjadi dua. Pertama, tidak kejahatan yang dampak negatifnya akan dirasakan oleh borogan apabila tidak kejahatan tersebut efek negatifnya dirasakan geram, maka akan diancam dengan hukum. Kejahatan yang berupa pembunuhan atau melakukan orang-orang seperti yang membunuh, tindakan kejahatan yang dapat negatifnya akan dirasakan oleh masyarakat umum. Tindakan kejahatan yang melanggar hak umum yang efek negatifnya dirasakan oleh masyarakat umum dalam hukum Islam. Tindakan itu akan diancam dengan hukum hudud. Dari penjelasan di atas bahwa teori hudud yang dibangun oleh para ulama fikih dulu lebih dimaksudkan sebagai ancaman hukum yang bersifat rigid dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sementara itu, untuk hukum hisah atau diat termasuk dalam hak prorogan, sehingga ahli waris dari pihak yang berbunuh berhak menggugurkan hukum itu dengan cara memaafkannya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.